Seorang berandalan dan dua junior payahnya menjalani misi yang dikira mudah tetapi malah harus bertemu musuh kuat di dalam misi mereka. Hal itulah yang akan terjadi pada Makna, Asta, dan Noel di part yang akan gua bahas kali ini. Scene dibuka dengan kegobloyan Asta yang sedang dikejar-kejar oleh bagong berapi. Noel yang datang dengan niat membantu, malah menembakkan sihirnya ke arah Asta. Kesal dengan serbuan para bagong liar, Asta kemudian mengeluarkan grimoire-nya dan membantai para bagong hingga modar. Di tengah perjalanan mereka, Makna sempat bercerita jika dirinya berasal dari desa Rayaka yang berada tidak jauh dari desa Sosa. Kita flashback ke masa lalu, Makna yang masih seorang berandal cilik terlihat sedang berbuat onar di desa Sosa. Tetapi Aki Seihe yang merupakan kepala desa di sana menghentikan semua kegilaan Makna dan berhasil mempermalukannya. Kesal karena dirinya dikalahkan dengan aki-aki, Makna malah terus berbuat caper di hari-hari selanjutnya. Akan tetapi, setiap kali Makna berulah, Aki Seihe mampu menghajarnya lagi dan lagi. Diketahui, ternyata Aki Seihe dulunya merupakan kesatria sihir, dan dialah orang yang menyuruh Makna untuk menjadi kesatria sihir. Sampailah mereka bertiga di depan desa Sosa. Namun, di sana Makna merasa janggal karena melihat kabut tebal yang menyerupai kubah menutupi seluruh desa. Tepat di depan gerbang, mereka bertiga menyadari bahwa kabut yang menutupi desa itu merupakan kabut sihir dan mereka mungkin akan langsung tersesat jika masuk ke dalamnya. Mengetahui fakta itu, Makna langsung meminta Asta mengeluarkan pedangnya guna menebas seluruh kabut yang berada di sana. Asta yang gak dapat merasakan sihir hanya bisa menuruti apa kata senpainya itu dan mulai menebas seluruh kabut dengan mode gila. Di alun-alun desa Sosa, mereka menemukan semua warga sudah berkumpul dan siap dieksekusi dengan sihir es milik orang misterius. Ternyata Makna cukup GG dengan sihir apinya dan mampu menyelamatkan seluruh warga desa. Di tengah kerumunan, Makna mendapati bahwa Aki Seihe ternyata sudah lockout dengan tenang. Ternyata insiden yang terjadi di desa ini merupakan ulah kelompok misterius yang sudah berada di sana. Tanpa banyak bacot, ketua kelompok itu langsung mengeluarkan grimoire-nya dan menciptakan sihir es yang sangat besar dan... Bagaikan alucrot, Asta langsung menggunakan skill satunya dan membelah sihir es yang menuju ke arah mereka. Usai melakukan aksinya, Asta kemudian menanyakan siapa sebenarnya mereka semua dan mengapa mereka tega melakukan ini kepada warga desa. Bukannya menjawab, ketua kelompok itu malah merendahkan Asta dan mengatakan akan membunuh mereka dalam 5 menit. Asta yang kesal kemudian berlari untuk menghajar mereka. Namun salah satu orang yang mengenakan jubah langsung membuka grimoire-nya dan menciptakan kabut yang sangat tebal. Diketahui bahwa ketua mereka bernama Head. Head dan kelompoknya dibuat cukup kebingungan dengan kekuatan Asta yang mampu menebas dan menetralkan sihir. Peduli setan dengan kekuatan Asta, Head dan kelompoknya langsung menggunakan sihir kombinasi dan yang terjadi... Berapa kali pun Asta dan Makna menepis semua sihir es itu, Head dan kelompoknya mampu menciptakan es lagi dan lagi. Sampai akhirnya berhasil melukai penduduk dan memojokkan mereka. Merasa di atas angin, Head kemudian meminta Asta dan yang lainnya untuk tidak ikut campur dan mereka akan dibiarkan hidup. Namun seperti biasa,
Asta yang kepala batok enggan menyerah dan malah semakin liar. Sementara Noel yang berada di sana sangat ketakutan dan sempat terpikir untuk kabur dan menyelamatkan diri. Akan tetapi, seorang bocil meminta tolong kepada Noel sembari menarik jubahnya. Noel yang merasa kasihan akhirnya membulatkan tekad untuk menyelamatkan seluruh penduduk desa. Karena tekadnya, grimoire Noel akhirnya terbuka dan menuliskan mantra sihir baru di halaman kosongnya. Bagaikan Kadita si Ratu Laut Selatan, Noel berhasil menciptakan sihir air yang sangat besar dan melindungi seluruh penduduk desa. Melihat celah yang diberikan Noel, tanpa peduli nanaonan, Asta langsung menerjang dan yang terjadi... Het yang berhasil menumbangkan Asta kini mulai mendekati sihir pelindung milik Noel dan mulai membekukannya. Makna yang sudah mencapai batasnya pun terlihat mulai menyerah, namun... Berkali-kali Asta Madada, berkali-kali pula dirinya terluka oleh sihir yang diciptakan Het. Het kini mulai mengintimidasi Asta dengan kata-kata yang merendahkan. Bukannya tumbang, Asta malah bangkit lagi dan mengatakan jika dirinya akan melindungi semua orang dan menjadi kaisar sihir. Makna yang melihat juniornya itu akhirnya termotivasi dan mulai keluar dari zona sihir Noel dengan penuh emot api. Bagaikan Natsu Dragnil, Makna yang terselimuti api langsung mengeluarkan sihirnya dan... Ternyata Makna tidak menargetkan Het, melainkan mengarahkan sihirnya kepada Asta. Asta kemudian memantulkan sihir Makna dan serangan kombinasi mereka mampu melukai Het. Het yang masih bisa bangkit kemudian hendak mengeluarkan sihirnya lagi, akan tetapi... Bagaikan lapu-lapu dengan ulti, Asta akhirnya mampu menumbangkan Het hanya dengan satu ayunan pedang. Di sisi lain, Makna juga berhasil diselamatkan oleh Noel dengan sihir air miliknya. Semua penduduk pun bersorak girang melihat aksi yang mereka lakukan. Het dan para bawahannya kemudian diikat dengan sihir api oleh Makna. Asta yang kehabisan buff akhirnya tertidur pulas seusai pertarungan mereka. Kemudian dari dalam baju Asta terlihat burung sihir yang keluar lalu terbang ke langit. Burung itu ternyata menemukan sebuah batu misterius yang berwarna ungu. Apakah itu merupakan batu sihir yang menjadi tujuan Het dan para pengikutnya? Kini Het dan kedua bawahannya yang terikat oleh sihir Makna telah tersadar. Makna kemudian menanyakan kembali siapa mereka dan apa tujuan mereka. Bukannya menjawab pertanyaan Makna, Het malah mengeluarkan sihirnya dan melakukan diskon umur tepat di hadapan mereka. Melihat itu, Makna, Asta, dan Noel cukup terkejut dan kebingungan dengan maksud dari semua ini. Sore harinya di Bukit Desa Sosa, mereka telah selesai mengubur jasad Aki Seihe. Cucu Aki Seihe yang masih bocil terlihat sangat sedih akan kematian kakeknya. Para pasukan Black Bull yang melihatnya kemudian menghiburnya dengan mengatakan jika dia harus kuat dan menjadi kaisar sihir.
Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba saja burung sihir datang dan memberikan batu ungu kepada Asta. Matahari pun tenggelam sebagai tanda berakhirnya petualangan mereka di desa Sosa. Di tempat lain, terlihat bawahan Het yang berhasil kabur melaporkan kegagalan mereka dalam mengambil batu sihir ke orang misterius. Dirinya juga mengatakan kemungkinan batu sihir itu sudah direbut oleh para pasukan Black Bull yang berada di sana. Menariknya, orang misterius yang terlihat seperti pemimpin mereka itu mengenakan jubah kesatria sihir milik pasukan Golden Dawn. Siapakah orang itu dan apakah ada udang di balik sempak pada insiden kali ini? Mungkin kita akan menemukan jawabannya di part selanjutnya. Gua Dul, thanks for watching and see you in the next video. Bye-bye.